mengenai penerapan sifat koligatif larutan dalam kehidupan sehari-hari. Sifat koligatif larutan. Sifat koligatif larutan adalah suatu sifat larutan yang tergantung pada jumlah partikel zat larut dan tidak tergantung pada sifat zat larut. Terdapat 4 macam sifat koligatif larutan, yaitu 1. Penurunan tekanan uap, 2. Penurunan titik beku, 3. Kenaikan titik didih, dan 4. Tekanan osmotik. Untuk alat dan bahannya, kita memerlukan 3 buah botol yang berisi air tawar, larutan garam, dan juga larutan gula. Tidak lupa 1 buah panci dan juga kompor. Tahapan-tahapannya, pertama, ambil air tawar, kemudian tuangkan ke dalam panci. Setelah itu, letakkan di atas kompor yang telah dinyalakan, dan bersamaan dengan itu, hidupkan stopwatch. Tunggu sampai airnya mendidih. Setelah mendidih, matikan stopwatch dan lihat berapa waktu yang dibutuhkan oleh air tawar untuk mendidih. Yang kedua, ambil larutan garam, kemudian tuangkan ke dalam panci. Dan setelah itu letakkan pada kompor yang telah dinyalakan, dan bersamaan dengan itu hidupkan stopwatch. Sama seperti hal yang kita lakukan pada air tawar tadi, yaitu menunggu larutan garam itu mendidih. Dan setelah larutan garam mendidih, matikan stopwatch. Hitung berapa waktu yang diperlukan oleh larutan garam untuk mendidih. Yang ketiga, ambil larutan gula, kemudian tuangkan ke dalam panci. Setelah itu, letakkan di atas kompor yang telah dinyalakan. Bersamaan dengan itu, hidupkan stopwatch. Tunggu hingga larutan gula mendidih. Setelah larutan gula mendidih, matikan kompor dan juga matikan stopwatch. Lihat berapa waktu yang diperlukan oleh larutan gula untuk mendidih. Garam yang ditambahkan dalam air yang sedang direbus itu tidak akan membuat air lebih cepat mendidih. Justru yang terjadi adalah sebaliknya. Tambahan garam justru membuat air yang direbus akan mendidih lebih lama. Pertanyaannya, kok bisa ya? Ternyata menambahkan garam pada air yang sedang direbus akan meningkatkan titik didih air, yaitu saat kecenderungan air menguap lebih besar daripada kecenderungan air tetap cair. Supaya bisa mendidih, tekanan uapnya harus sama dengan tekanan atmosfer. Molekul air yang ditambah garam lebih sulit menguap.
ini membuat titik didihnya naik, sehingga waktu yang dibutuhkan untuk merebus air sampai mendidih juga akan lebih lama. Air tawar bisa mendidih pada suhu 100 derajat Celcius, sementara titik didih air garam adalah 102 derajat Celcius. Jadi, kalau ingin membuat air mendidih dengan lebih cepat, lebih baik tidak menambahkan garam pada air itu. Namun, kalau air itu akan digunakan untuk memasak dan memerlukan garam, tambahkan saja. Tapi ingat bahwa larutan air itu memiliki titik didih yang lebih tinggi. Pasti di antara teman-teman ada yang bertanya seperti ini, mengapa ya larutan gula lebih lama mendidih dibandingkan air murni? Karena adanya partikel terlarut pada air gula menjadi penghalang untuk mendidih lebih cepat. Ketika suatu zat terlarut seperti gula dimasukkan ke dalam air, maka gula akan membentuk larutan yang homogen dalam air. Partikel gula akan menyebar ke seluruh bagian cairan, termasuk di bagian permukaan. Partikel-partikel gula yang ada di bagian permukaan akan menghalangi proses penguapan air, sehingga jumlah uap air yang dihasilkan semakin sedikit. Akibatnya, gula yang ada dalam air sulit untuk mendidih.